Berjumpa lagi di materi terkait dengan K3 pada kuliah pengembangan berkelanjutan. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah membahas definisi-definisi dari aspek-aspek terkait dengan K3. Nah, di segmen ini kita akan membahas terkait dengan kecelakaan kerja. Jadi sudah dijelaskan pada segmen sebelumnya bahwa kecelakaan kerja itu adalah suatu insiden yang bisa menyebabkan cedera atau penyakit atau kematian. Tuh. Dan ada juga yang disebut dengan near miss atau kondisi di mana hampir celaka. Jadi insidennya hampir saja belum terjadi tapi hampir terjadi. Nah, di segmen ini kita akan coba membahas agak lebih detail terkait dengan kecelakaan kerja. Ini yang dimaksud dengan piramida kecelakaan kerja. Jadi pada dasarnya kalau kita terjadi sebuah kecelakaan yang fatal atau di sini terjadi kematian, itu tuh sebenarnya ada beberapa kejadian-kejadian, ada insiden-insiden lainnya yang sebenarnya lebih banyak sampai sampai akhirnya terjadi kecelakaan yang fatal. Jadi biasanya tidak akan terjadi kecelakaan fatal pada kondisi di mana sebelumnya tidak ada kejadian-kejadian. Jadi ini kalau dilihat dari piramida kecelakaan kerja, setiap terjadi satu kecelakaan fatal, di dalamnya kecelakaan ringan terdapat 10 kecelakaan ringan sebelumnya. Yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Dan di dalamnya terdapat 600 near miss atau kondisi hampir celaka sebelumnya. Jadi kalau dilihat di sini, pada dasarnya kalau misalnya terjadi sebuah kecelakaan yang fatal, itu adalah kita bisa anggap sebagai sebuah puncak gunung es gitu. Pada kondisi aslinya terdapat kondisi-kondisi lain, terdapat insiden-insiden lain sebenarnya yang lebih banyak sampai akhirnya terjadi kecelakaan fatal. Jadi kalau misalnya di sini satu kecelakaan fatal itu sebenarnya di dalamnya ada 600 kejadian, bisa dianggap sebagai ada 600 kejadian near miss atau hampir celaka. Kalau misalnya semakin banyak kondisi near miss, maka probabilitas terjadinya insiden yang menimbulkan kerusakan juga akan semakin banyak, semakin besar. Kalau semakin banyak terjadinya near miss, maka kondisi kemungkinan terjadinya insiden kecelakaan ringan juga semakin tinggi. Dan kematian ini tuh sebenarnya menggambarkan bahwa kalau misalnya ada kematian, sebenarnya menggambarkan adanya kondisi-kondisi yang tidak aman di lingkungan kerja. Jadi memang pada dasarnya kita ingin mencegah semuanya terjadi gitu. Jadi bahkan kita ingin mencegah sebanyak mungkin kondisi near miss supaya terjadi lingkungan kerja yang aman. Kalau kita lihat sebenarnya menurut teori domino yang dikembangkan oleh H.W. Henrich, bahwa ada beberapa hal-hal sampai sampai akhirnya terjadi kerugian. Jadi kerugian ini kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat kerugian ini bisa dari sisi aspek manusianya, adanya cedera, keracunan, cacat, kematian, atau PHK. Lalu ada kerugian dari sisi kerusakan mesin, ada kondisi material yang tercemar atau rusak atau produknya gagal, atau lingkungan atau aspek lingkungan yang tercemar, rusak atau terjadi bencana alam. Jadi ini adalah aspek kerugian, dan penyebab dari kerugian ini tuh sebenarnya bisa disebabkan oleh beberapa aspek. Jadi kalau kita telaah dari awal, kita telaah dari kondisi paling awal, bahwa penyebab dasar terjadinya sebuah kerugian adalah kurangnya prosedur atau aturan mengenai bagaimana kita berperilaku aman di suatu lingkungan atau di suatu tempat kerja. Yang kedua adalah kurangnya sarana yang menyebabkan kondisi tempat tersebut menjadi lebih aman. Lalu kurangnya kesadaran dari kurangnya kesadaran dari pekerja yang ada di situ. Jadi tidak sadar bahwa perilaku yang dilakukannya sebenarnya tidak aman. Ada juga kurang patuh, jadi dia tahu bahwa kondisi itu tidak aman tapi tidak patuh. Misalnya merokok di lingkungan yang kemungkinan bisa menyebabkan kebakaran. Ini adalah penyebab dasar. Ada juga yang disebut dengan penyebab tidak langsung. Jadi penyebab tidak langsung ini adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerugian tapi tidak mempengaruhi secara langsung, misalnya faktor pekerjaan. Jadi misalnya dia berada di kondisi
pekerjaan yang sebenarnya membuat dia stres. Nah, si stres ini secara tidak langsung bisa mempengaruhi performa pekerja tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Atau faktor pribadi di mana misalnya pekerja itu punya permasalahan di rumah, stres, kondisi di rumah yang tidak baik dibawa ke tempat kerja sehingga menyebabkan terjadinya kerugian. Itu yang disebut dengan penyebab tidak langsung. Ada yang disebut juga dengan penyebab langsung. Jadi penyebab langsung ini adalah contohnya adalah tindakan tidak aman. Jadi bagaimana seseorang melakukan tindakan yang tidak aman. Bisa jadi tindakannya atau bisa jadi kondisinya. Jadi bisa saja orang itu sebenarnya melakukan tindakannya aman tapi kondisi di mana dia bekerja tidak aman. Misalnya kalau dia bekerja di tempat yang ada genangan olinya. Nah, genangan oli itu adalah contoh kondisi tidak aman. Untuk tindakan yang tidak aman misalnya ada orang yang memindahkan drum oli terus membiarkan adanya tetesan oli itu contoh tindakan yang tidak aman. Nah, dari penyebab-penyebab ini baik yang akan dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini terjadi karena ada kontak dengan bahaya. Jadi ada sesuatu yang berbahaya, ada kontak sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Ada juga suatu kegagalan suatu fungsi di dalam sebuah proses gitu. Jadi ada proses membuat sesuatu, ada kegagalan fungsi sehingga terjadi kecelakaan kerja. Dan pada akhirnya semua aspek ini bisa menyebabkan terjadinya kerugian baik material, imaterial dari sisi manusia, mesin, material, dan lingkungan. Itu saja materi terkait dengan kecelakaan kerja. Kita nanti akan masuk ke materi lainnya di segmen selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.